Bab 781-782. Tang Wulin terasa ketika energi kehidupan di sekitarnya melonjak dengan ketebalan yang beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan bagian dari Pulau Dewa Laut tempat dia tinggal. Sumber kehidupan yang tebal membuatnya bernafas dalam ketika dia merasakan kekuatan jiwanya mengalir dengan sensasi nyaman yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya. Jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya bahkan memancarkan kegembiraan dengan lembut. Yunming menjelaskan kepada Tang Wulin. Ini paviliun Dewa Laut. Itu dibangun untuk mendukung pohon raksasa ini. Dan itu juga pusat dari keseluruhan Shrek. Pohon raksasa itu dinamai pohon emas. Ini telah melindungi Shrek selama 20.000 tahun. Menjaga kami setiap kali Shrek menghadapi krisis besar. Itu juga selalu membawa kita pengetahuan dan mengarahkan kita ke arah yang benar setiap kali bakat yang luar biasa muncul. Penatua emas yang telah Anda temui sebelumnya sebenarnya adalah roh pohon emas. Bahkan kita tidak ditakdirkan untuk bertemu wali Shrek yang sebenarnya. Kami tidak tahu apa yang Penatua emas lakukan kepada Anda. Tetapi kami dapat merasakan bahwa energi pohon emas turun 30%. Ini juga pertama kalinya kami menyaksikan semua vegetasi di Pulau Sigat menjadi emas sejak keberadaan tempat ini. Pada titik ini, Yunming berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berbicara. Saya juga bisa memberitahu Anda ini. Pada awalnya, setelah pemimpin sebenarnya dari Shrek Seven Monster Tousan Hands generasi pertama Douluo Tangsan dibudidayakan menjadi dewa. Ia membangun Pulau Dewa Laut sebelum meninggalkan Douluo benua dan menuju ke alam ilahi. Dialah juga yang secara pribadi mencangkokkan pohon emas kuno ke tempat ini. Jadi Anda harus mengerti sekarang mengapa kami menegaskan bahwa garis keturunannya mengalir di tubuh Anda. Tang Wulin menatap dengan bingung ketika dia mendengarkan penjelasan Yunming tentang semua ini. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bingung di hatinya jika jiwa bela dirinya benar-benar terkait dengan leluhur pertama Tang Sekte, Tang San. Namun leluhur pertama Tang San adalah yang maha kuasa yang mendominasi dunia 20.000 tahun yang lalu. Bagaimana itu mungkin? Zuo Si terkekeh dan berbicara. Apakah itu garis keturunan leluhur atau tidak? Setidaknya itu adalah hal yang baik. Penatua emas membuat langkahnya sehingga secara alami sangat membantu Tang Wulin. Hal yang baik. Yunming melirik Zuo Si. Tentu saja itu hal yang baik untuk bocah ini di sini. Namun, tahukah Anda berapa tahun yang dibutuhkan untuk pohon emas kuno untuk mengumpulkan energi 30% lebih banyak? 3.000 tahun. Ini akan memakan waktu 3.000 tahun. Di sisi lain, energi 30% bahkan mampu menahan bencana fatal bagi Shrek Academy. Jadi, ini adalah kerugian besar bagi Akademi. Terlalu sulit untuk menghitung jumlahnya. Tang Wulin memaksakan senyum saat dia memandang Yunming dengan ekspresi yang sangat serius. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengembalikan porsi energi ini. Yunming berbicara. Lepaskan jiwa bela diri Blue Silver Kaisar Anda untuk kita lihat. Yakin. Tang Wulin tidak berani menunda-nunda karena dia buru-buru mendesak kekuatan jiwanya untuk memicu pembebasan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya. Pisau biru emas seperti anggur tebal melonjak keluar saat cincin jiwa naik dari bawah kakinya. 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam muncul pertama kali. Namun, pemandangan aneh muncul. Bayangan hantu biru emas besar perlahan muncul. Kaisar Blue Silver yang pernah muncul ketika jiwa bela diri Tang Wulin berevolusi kembali pada awalnya. Segera setelah itu, bayangan hantu lain bersinar di sisi Kaisar Blue Silver. Itu adalah pohon raksasa yang berkilauan dengan warna emas yang mempesona. Seperti versi kecil dari pohon emas. Sama seperti dua bayangan ini muncul. Tang Wulin bisa merasakan ketika kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak liar. Sementara semua tanaman merambat Kaisar Blue Silver dilepaskan bergetar hebat. Warnanya mulai mengalami perubahan yang aneh. Dari biru emas asli itu mulai berkilauan dengan biru dan emas secara bergantian. Yang mengejutkan semua orang. 2 bayangan hantu perlahan saling mendekati dan kemudian menyatu menjadi satu. Tanaman merambat tebal milik Blue Silver Emperor dan cabang-cabang pohon emas saling menyatu. Warna hijau emas yang aneh dihasilkan ketika biru dan emas bergabung. Sumber kehidupan yang tebal meledak setelah itu. Bahkan judul Douluos di sekitarnya bisa dengan jelas merasakan ketika sumber kehidupan yang tebal meledak dan meresap ke dalam tubuh mereka.
Light Dark Douluo bisa merasakan ini paling dalam karena dia adalah yang tertua di antara semua judul Douluos. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya, dia tidak punya banyak waktu. Namun, pada saat yang tepat ini, dia memiliki perasaan yang jelas bahwa sumber kehidupannya yang sudah hampir layu tampaknya dipenuhi dengan vitalitas baru sekali lagi. Fluktuasi hidupnya mulai perlahan-lahan tumbuh lebih kuat bahkan hanya dengan sedikit. Itu adalah peningkatan sumber hidupnya tetapi bukan peningkatan vitalitas instan. Perbedaan terbesar antara yang pertama dan yang terakhir adalah bahwa ketinggian yang pertama dapat dipertahankan untuk selamanya. Sedangkan yang kedua hanya akan berlangsung sesaat sebelum menghilang. Kedua bayangan hantu benar-benar bergabung satu sama lain pada akhirnya. Sebuah pemandangan aneh muncul ketika Kaisar Blue Silver dan pohon emas menghilang. Di tempat mereka ada bayangan hijau emas dari sosok manusia. Sosok itu sedikit buram. Tetapi fitur fisik umum persis sama dengan Tang Wulin. Itu melayang di udara di belakang punggungnya dan terbentuk menjadi halo kolosal dengan diameter 10 meter. Lengannya terentang dari sisi tubuhnya seakan berusaha memeluk seluruh dunia. Apakah itu keterampilan jiwa varian? Atau varian martial soul? Bahkan pavilion Dewa Laut Master Yunming tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menentukan apa maksud adegan di depan matanya. Di sisi lain, sosok hijau emas di belakang tubuh Tang Wulin bergoyang sekali dan berubah menjadi lingkaran hijau emas yang turun dari langit dan berputar di sekitar tubuh Tang Wulin. Itu jatuh di atas cincin jiwa hitam dan kemudian menjadi cincin jiwa kelima Tang Wulin. Bayangan menghilang dan Kaisar Blue Silver Kaisar Tang Wulin juga tenang. Mereka berubah menjadi biru emas sekali lagi dan tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya itu ada cincin jiwa hijau emas tembus jernih di tubuh Tang Wulin. Itu diisi dengan sumber kehidupan. Dan itu tampak seperti bentuk yang solid. Yunming dan kelompok judul Douluos membelalakkan mata mereka dengan heran. Light Dark Douluo berbicara dengan heran. 10 tahun kehidupan. Infus vitalitas itu sebelumnya memperpanjang hidup saya setidaknya 10 tahun. Itu seperti itu untuknya dan tentu saja untuk sisa judul Douluos. 10 tahun hidup. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ditukar dengan uang. Selain itu, Light Dark Douluo sudah tua dan sakit seperti lilin yang tertiup angin sehingga dia bisa menentukan keuntungannya segera. Di sisi lain, judul Douluos lainnya masih memiliki banyak vitalitas sehingga setelah menerima suntikan sumber kehidupan yang menyegarkan namun tebal ini, mereka hanya akan menerima keuntungan yang lebih besar setelah penyesuaian keseluruhan tubuh mereka. Namun, mereka tidak peduli merasakan perubahan energi kehidupan di tubuh mereka pada saat itu. Mereka bahkan lebih terkejut menyaksikan cincin jiwa hijau emas di depan mata mereka. Warna cincin jiwa biasa adalah putih, kuning, ungu, hitam dan merah. Ini adalah dasar dari warna cincin jiwa yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Masing-masing warna secara terpisah mewakili 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun dan 100.000 tahun. Hanya 10.000 tahun yang lalu roh es Douluo Huo Yuhao tiba-tiba datang ke dunia dan menciptakan sistem roh-roh. Jiwa roh dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun mungkin dapat membentuk cincin jiwa emas jingga dan dengan demikian menghasilkan cincin jiwa generasi baru. Namun cincin jiwa hijau emas di depan mata mereka benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, judul Douluos ini dapat mengkonfirmasi bahwa cincin jiwa hijau emas belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan. Inilah yang disebut catatan yang tidak pernah didekati dan tidak akan pernah didekati. Tang Wulin berhasil melakukan ini. Di sisi lain, satu-satunya pencipta sebelumnya warna cincin jiwa baru adalah Ice Holy Douluo Huo Yuhuo, yang telah mendominasi dunia. Cobalah keterampilan jiwa kelima Anda. Yunming berbicara dengan suara yang dalam. Di dunia master jiwa, itu sangat tabu bagi seseorang untuk menyelidiki keterampilan jiwa orang lain. Namun, ini jelas situasi yang berbeda di sini. Karena semua orang di tempat itu adalah guru dan senior Tang Wulin. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berharap melihat keterampilan jiwanya. Tang Wulin buru-buru mengangguk saat dia memindahkan pikirannya dan mendesak kekuatan jiwanya untuk meresap ke dalam cincin jiwa kelimanya. Seketika,
Cincin jiwa hijau emas bersinar cerah saat Tang Wulin hanya bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya melonjak ke dalam cincin jiwa seperti segerombolan lebah. Seluruh tubuhnya diterangi oleh cahaya hijau emas cincin jiwa. Kemudian, lalu tidak ada apa-apa. Kekuatan jiwa Tang Wulin melemah dengan cepat. Hanya perlu beberapa napas sebelum kekuatan jiwanya habis sepenuhnya. Kekuatan jiwanya terkuras oleh cincin jiwa hijau emas itu seperti ikan paus yang menghisap air laut. Tubuh Tang Wulin bergoyang tidak stabil. Untungnya, kekuatan garis keturunannya cukup kuat sehingga dia tidak jatuh. Di mana keterampilan jiwa? Tanya Zuo Si. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan kebingungan. Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa bahwa semua kekuatan jiwaku tersedot. Maka tidak ada perubahan sama sekali. Ekspresi grup segera berubah menjadi aneh. Situasi seperti itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Konsumsi kekuatan jiwa dari keterampilan jiwa master jiwa berbeda menurut peringkat yang berbeda. Namun tidak pernah ada kasus di mana master jiwa tidak bisa mendesak keterampilan jiwanya atau memiliki semua kekuatan jiwanya dihisap. Yunming mengangkat tangannya dan menekan bahu Tang Wulin sehingga dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya bahkan lebih akurat. Tang Wulin benar bahwa kekuatan jiwanya benar-benar disedot sehingga tidak ada satu ons pun yang tersisa. Master jiwa biasa lainnya di tempatnya akan segera pingsan karena kelelahan kekuatan jiwa atau setidaknya tidak bisa berdiri tegak. Namun Tang Wulin mengandalkan kualitas fisiknya yang kuat untuk tetap tidak terpengaruh. Bab 783. Yunming mengerutkan kening dan berbicara. Seharusnya karena basis budidayanya tidak cukup. Kekuatan jiwanya tidak memadai untuk mendorong keterampilan jiwanya. Karenanya, efek dari skill jiwa tidak terungkap. Biarkan saya membantu Anda dan mencobanya. Dia bergerak dengan cepat dan tiba di belakang punggung Tang Wulin ketika dia mengatakan itu. Tangan yang menekan bahu Tang Wulin awalnya telah bergeser ke tengah punggung Tang Wulin sekarang. Tang Wulin bisa merasakan semburan kekuatan jiwa yang sangat lembut tetapi juga luar biasa padat dan murni perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya dan mengisi meridian keringnya dengan cepat. Itu adalah metode surga misterius. Ini benar-benar bentuk paling murni dari metode surga misterius. Tang Wulin terkejut karena dia tidak mengharapkan Master Pavilion untuk berkultivasi di metode surga misterius juga. Tenang dan kosongkan pikiranmu. Fokuskan perhatian Anda. Coba desak cincin jiwamu. Seberapa tinggi basis budidaya Yunming? Dia berkultivasi di metode surga misterius juga sehingga cukup mudah baginya untuk meniru kekuatan jiwa Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru memindahkan kekuatan jiwanya dan dimasukkan ke dalam cincin jiwanya yang kelima. Sinar emas kehijauan muncul sekali lagi dan menyerap kekuatan jiwa di tubuh Tang Wulin seperti ikan paus. Hanya melalui kontak yang sebenarnya dia benar-benar bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan pembangkit tenaga listrik. Tang Wulin merasakan kekuatan jiwa metode surga misterius yang memancar dari punggungnya mengalir dan melonjak seperti sungai besar. Meskipun cincin jiwa hijau menelan dengan cepat, itu tidak mempengaruhi tingkat kekuatan jiwa di tubuh Tang Wulin sama sekali. Cincin jiwa kehijauan emas menjadi lebih menyilaukan. Tang Wulin bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang perlahan mekar di lautan rohnya. Ketika dia memusatkan perhatiannya dan meliriknya, lautan roh berubah menjadi emas kehijauan juga yang mengejutkannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit ketika seutas lampu hijau muncul diam-diam di tengah dahinya. Benang cahaya muncul seperti benih yang baru saja berkecambah. Segera setelah itu, lingkaran emas kehijauan muncul dari dahi Tang Wulin. Lingkaran halo menyebar ke daerah sekitarnya dengan diameter 10 meter sebelum perlahan mendarat di tanah. Sisa judul Douluos mundur secara naluriah saat mereka menyaksikan perubahan adegan yang ajaib saat ini. Halo emas kehijauan mendarat di tanah dan berubah menjadi hijau. Hijau berkilau dan mempesona bersinar dari dalam halo saat rune emas kehijauan perlahan muncul. Rune tidak muncul di permukaan tanah tetapi ditangguhkan di udara. Sumber kehidupan yang sangat padat keluar dari halo. Tetapi vitalitasnya bukan untuk penyerapan manusia karena itu milik dunia tumbuhan. Lengan Tang Wulin menyebar dari sisinya secara tidak sadar. Segera setelah itu, aura hijau yang muncul sebelumnya sekarang di belakang punggungnya ketika sosok emas kehijauan yang merupakan replika dirinya muncul sekali lagi. Tanaman merambat emas kehijauan yang sangat besar melonjak keluar dari pusat sosok emas kehijauan.
Ada total 12 pokok anggur dan masing-masing pokok anggur setebal kendi air. Tanaman merambat jatuh dari langit dan langsung jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tanah berubah menjadi hijau kehijauan di tempat dengan warna menyebar di tanah. Semua tanaman berubah menjadi emas setelah kontak dengan warna yang menyebar. Itu bahkan lebih mengerikan ketika tanaman emas ini mulai bergoyang dan memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa padat. Tang Hulin benar-benar tenggelam dalam dunia spiritualnya saat ini. Dia merasakan kesadarannya menutupi seluruh pulau Dewa Laut dalam sepersekian detik. Kemudian, kesadarannya mulai menyebar keluar pulau Laut Dewa dan menutupi seluruh bagian dalam kota Shrek di saat berikutnya. Semua tanaman di pusat kota Shrek berubah menjadi emas juga. Tumbuhan itu seperti mata dan lengan Tang Hulin. Dimanapun kesadarannya menyapu, ia mampu mengendalikan tanaman ini untuk melakukan apa saja. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa Tang Hulin menemukan dia bisa mengirim kesadarannya melalui tanaman ini kemana saja dan rasa potensi yang tak terlukiskan muncul terus-menerus. Masing-masing dan setiap tanaman tampaknya menyumbangkan semua energinya ke dalam dirinya. Selama tubuhnya dapat menahannya, energi dalam tubuhnya dapat meningkat secara terus-menerus. Pada saat yang sama, semua tanaman menyerap energi asal di udara dengan marah dan mengubah energi asal menjadi bentuk energi kehidupan yang paling murni untuk menyehatkan diri mereka sendiri dan Tang Hulin juga. Dia merasakan semuanya tenang. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap. Sebelum dia menyadarinya, dia tidak sadar. Ketika dia bangun, langit sudah gelap di luar. Tang Hulin mengalami sakit kepala yang membelah seolah ada sesuatu yang akan merobek kepalanya. Dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. "Apakah kamu bangun?" Sebuah suara lembut bergema di sampingnya. Tang Hulin memutar kepalanya ke samping tanpa sadar. Visinya masih sedikit kabur tetapi dia bisa melihat bahwa itu adalah paviliun Dewa Laut Atlas Douluo. Master Yunming. Paviliun Master. Tang Hulin berjuang dalam upaya untuk duduk. Tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan 1 ons pun. Bukannya dia benar-benar tanpa kekuatan di tubuhnya. Hanya rohnya yang terlalu lemah. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. "Ini salahku karena tidak pengertian." "Berbaringlah." Yunming tiba di samping Tang Hulin dan menempelkan mutiara emas di dahinya. Tang Hulin bisa merasakan semburan sensasi menyegarkan yang memancar dari titik di antara matanya. Rasa sakitnya langsung berkurang. Yunming berbicara. "Sangat mungkin Anda membuat sejarah. Anda memiliki keterampilan jiwa yang mengesankan." "Hah?" Tang Hulin menatapnya dengan heran. Visinya menjadi sangat jelas saat rohnya pulih. Yunming berbicara. "Jika tebakan saya benar, keterampilan jiwa kelima Anda itu harus dibentuk oleh perpaduan Blue Silver Kaisar dan pohon emas. Kami tidak dapat menentukan bentuk atau umurnya sekarang. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa keterampilan jiwa Anda adalah keterampilan jiwa tipe domain. Apalagi itu salah satu yang memiliki cakupan luas. Dengan kata lain, itu mampu mencakup domain yang luas. Keterampilan jiwa Anda harus memiliki domain terbesar. Setidaknya, sesuai dengan keterampilan jiwa dalam pengetahuan saya saat ini. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi melalui perubahan Anda saat itu. Tetapi kami masih membutuhkan masukan Anda. Kami bisa merasakan bahwa semua tanaman yang ditutupi oleh keterampilan dan persepsi jiwa Anda berubah menjadi emas. Tanaman emas ini akan menyerap energi asal dan segala macam elemen dari udara di sekitarnya. Dengan kata lain, skill jiwa Anda mampu menghasilkan efek yang dekat atau bahkan lebih baik daripada pengupasan elemen. Kekuatan semua master tipe elemen jiwa dalam domain Anda akan sangat terbatas. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa ada tanaman yang memadai dalam domain untuk pembacaan Anda. Dan juga, basis kultivasi kamu meningkat dengan cepat ketika kekuatan jiwamu menerima regurgitasi dari skill jiwamu. Pada puncak tertinggi, basis kultivasi Anda dinaikkan ke standar mendekati peringkat 80. Dengan kata lain, Anda telah meningkatkan kekuatan jiwa Anda lebih dari 10 kali lipat. Meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dari peringkat 40 ke peringkat 80 lebih dari sekadar menggandakan peningkatan. Peningkatan kekuatan jiwa bukanlah kenaikan linear menurut pangkat. Tenfold hanyalah perkiraan konservatif. Kekuatan jiwa Tang Hulin yang terkonsentrasi bisa lebih dari 10 kali lipat.
Tidak mungkin kita bisa merasakan lagi pada akhirnya. Karena aku baru saja menemukan bahwa keterampilan jiwa tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk meluncurkannya, tetapi juga memakan sejumlah besar kekuatan spiritualmu selama proses meluncurkan keterampilan jiwa. Anda berhasil mempertahankan total selama 13 detik selama proses pada saat itu. Kekuatan spiritual Anda yang sudah melebihi 7.000 poin hanya bisa bertahan selama 13 detik. Ini terlalu mengerikan. Secara keseluruhan, kita masih jauh dari sepenuhnya memahami kemampuan keterampilan jiwa pada situasi kita saat ini. Apakah Anda merasakan sesuatu? Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia menjawab. Saya hanya bisa merasakan dunia spiritual saya berubah menjadi hijau kehijauan pada saat itu sama seperti warna cincin jiwa saya. Kemudian, saya bisa melihat jauh ke kejauhan dunia spiritual saya. Semua tanaman tampaknya adalah mataku. Dan aku bahkan bisa mengirim diriku ke lokasi lain. Saya mampu mengendalikan tanaman untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Saya merasakan regurgitasi yang Anda sebutkan. Selama tubuh saya bisa menahannya. Sepertinya energi kehidupan murni akan terus-menerus meresap ke dalam tubuh saya dan berubah menjadi kekuatan jiwa saya. Bab 784. Lokasi tetap. Kontrol atas tanaman. Sangat baik. Itu 2 bidang lagi. Yunming berbicara seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Artinya jika Anda mampu mengendalikan keterampilan jiwa ini, Anda dapat mengirimkan diri Anda ke tanaman apapun dalam kendali dan peluncuran keterampilan jiwa Anda, serangan yang ditingkatkan oleh kekuatan jiwamu yang meningkat. Apakah itu benar? Tang Wulin menjawab. Saya kira begitu. Namun, sepertinya aku tidak bisa mengendalikan dengan baik. Saya bisa merasakan semua ini, tetapi saya tidak bisa mengingat hal lain. Yunming mengangguk. Sudah bukan tugas yang mudah untuk merasakan semua ini. Mulai sekarang, jangan berpikir untuk menggunakan kekuatan jiwa Anda sebelum Anda meningkatkan diri Anda menjadi 8 dering dan menerobos kekuatan spiritual Anda ke spirit domain. Tang Wulin tertegun sejenak. Jadi kamu mengatakan bahwa aku seharusnya tidak memicu skill jiwa ini tanpa kekuatan jiwa peringkat 80. Yunming berbicara. Ya. Menurut jumlah total kekuatan jiwa yang aku masukkan ke dalam tubuhmu pada saat itu seharusnya ada di sekitar itu. Untungnya, Anda mengolah metode surga misterius. Anda hanya akan membutuhkan seseorang dengan kultivasi yang memadai dalam metode surga misterius untuk menanamkan kekuatan jiwa ke dalam diri Anda jika Anda ingin menggunakan keterampilan jiwa dengan paksa. Namun, kebanyakan orang tidak mampu memastikan bahwa kekuatan jiwa keluaran adalah kekuatan jiwa murni tanpa mencampurkannya dengan atribut jiwa bela diri seseorang. Jadi, jangan anggap enteng. Karena atribut jiwa bela diri orang lain akan memengaruhi Anda dan bahkan mengakibatkan kepemilikan tidak disengaja. Tentu saja, Yunming tidak termasuk dalam kategori orang lain. Bukan masalah baginya untuk menghilangkan sebagian dari kekuatan jiwanya yang berlebihan. Tetapi sangat mungkin bahwa orang lain tidak akan berhasil. Tang Wulin menelan ludah. Kekuatan spiritual dari domain roh. Itu sepertinya terlalu jauh dari level saya saat ini. Apalagi 8 dering. Saya bahkan tidak tahu berapa lama saya menjadi 8 cincin. Sangat jelas bahwa saya tidak dapat memicu keterampilan jiwa ini dengan kekuatan esensi darah saya. Dia tidak merasa bersemangat meskipun dia telah memperoleh keterampilan jiwa yang kuat. Sebaliknya, Tang Wulin terasa suram. Keterampilan jiwa kelima. Ini adalah keterampilan jiwa kelima. Keterampilan jiwa kelima tidak bisa lebih kuat. Tapi apa gunanya jika dia tidak bisa menggunakannya? Dia harus menunggu sampai dia 8 cincin sebelum dia bisa menggunakan keterampilan jiwa kelimanya. Oleh karena itu tidak akan meningkatkan kekuatannya sekarang. Jadi sepertinya tidak berguna seperti tulang rusuk ayam. Selain itu, dia perlu memastikan bahwa kekuatan spiritualnya mencapai domain roh untuk menggunakan keterampilan jiwa di masa depan. Apakah mudah mencapai spirit domain? Spirit Abyss sudah menjadi level tertinggi bagi sebagian besar master jiwa. Meskipun Spirit Domain dan Spirit Abyss hanya berbeda satu tingkat, efeknya terpisah. Kekuatan spiritual Tang Wulin meningkat menjadi Spirit Abyss tanpa dia menyadarinya karena dia menerima perlindungan Dragon Clan ketika dia mengubur tulang naga di lembah naga. Tampaknya,
Peluang seperti itu tidak mudah didapat. Dengan kata lain, sangat mungkin dia tidak memiliki cara untuk menggunakan keterampilan jiwa jika kekuatan rohaninya gagal mencapai domain roh. Tulang rusuk ayam seperti itu akan terasa hambar, namun akan sia-sia membuangnya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa suram? Namun, Yunming tidak memiliki pikiran yang sama. Dia telah berpikir panjang dan keras tentang hal itu ketika Tang Wulin tidak sadarkan diri. Matanya cerah dan bersinar saat dia memandang Tang Wulin. Peningkatan kekuatan jiwa Anda dapat ditingkatkan secara bertahap agar dapat memanfaatkan sepenuhnya keterampilan jiwa ini. Tetapi saya pikir Anda harus memprioritaskan meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Metode budidaya kekuatan spiritual terbatas, sehingga Anda hanya dapat fokus pada budidaya mata setan ungu Tang Sek saat ini. Namun, Anda tidak harus terburu-buru budidaya mata setan ungu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencari teknik untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Tentu. Terima kasih. Ekspresi Yunming tiba-tiba redup. Namun, Andalah yang menyebabkan energi pohon emas melemah hingga 30%. Anda harus menebus diri Anda untuk akademi. Komite Paviliun Dewa Laut telah memutuskan hukuman untuk Anda setelah diskusi kami. Hukuman. Tang Wulin merasakan dadanya mengencang. Apa itu? Tidak apa-apa asalkan tidak mempengaruhi kultivasi saya. Yunming berbicara dengan suara yang dalam. Kamu harus meninggalkan akademi untuk jangka waktu tertentu. Pergi keluar dan cari pengalaman. Tidak hanya Anda, tetapi juga pasukan Shrek Anda. Anda semua masih muda dengan basis kultivasi yang mengesankan. Jadi hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memperkuat diri Anda sendiri. Kalian semua akan dikirim ke pasukan federasi oleh akademi. Anda semua akan menerima pelatihan terberat di sana. Anda semua akan diizinkan untuk kembali kapan saja ketika Anda mendapatkan persetujuan tentara. Pelatihan tentara sebagai hukuman. Tatapan Tang Wulin tampak sedikit aneh. Tidak banyak untuk masuk tentara. Bahkan jika itu adalah pasukan Mesya. Mereka semua adalah siswa terbaik dari Shrek Academy dan satu kata Battle Armor Masters. Mereka mampu melakukan apapun dengan kekuatan mereka di dunia luar. Bagaimana mereka bisa diganggu dengan pelatihan tentara? Tang Wulin merasa bingung. Namun, dia segera menyadari senyum di wajah Yunming. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Tang Wulin selalu merasa bahwa senyum guru Paviliun Dewa Laut membawa rasa kekejaman. Mungkin, itu Schadenfreude. Pasukan tentara diberi nama di bawah bendera federasi. Namun, mereka sebenarnya bukan milik federasi. Lebih tepatnya, federasi tidak yakin tentang kekuatan pasukan tentara. Anda akan mengetahui kapan Anda tiba di sana. Bukan tugas yang mudah untuk bergabung dengan pasukan tentara ini. Beristirahatlah dan pulanglah ketika rohmu sudah pulih besok. Saya akan memberi Anda semua beberapa hari lagi untuk mempersiapkan. Pergilah segera ketika Anda sepenuhnya pulih. Atlas Douluo tidak mengekspresikan dirinya dengan jelas sehingga Tang Wulin tidak bisa bertanya banyak secara alami. Pasukan tentara yang sangat dihormati oleh Master Dewa Laut tentu akan sangat mengesankan. Mereka tentu saja bukan pasukan tentara biasa. Namun bagaimana jadinya mereka? Dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang tentara sehingga dia tidak mungkin menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Tang Wulin menolak untuk memikirkannya lebih jauh. Langkah-langkah darurat akan diambil ketika ada kebutuhan. Apakah mereka tidak menemukan banyak peristiwa di sepanjang jalan mereka? Itu hanya pelatihan tentara. Tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Berita tentang bagaimana tanaman Seagat Island dan Shrek City berubah menjadi emas segera mereda. Bagi masyarakat awam, tampaknya para penatua Akademi Shrek melakukan beberapa kemampuan kultivasi yang kuat. Secara alami, ini menambahkan tabir misteri lebih dari Akademi Shrek. 5 hari kemudian, Tang Wulin dan kawan-kawan diperintahkan untuk berkumpul di lapangan Shrek. Penatua Kai datang sebagai perwakilan Paviliun Dewa Laut. Tang Wulin memiliki firasat buruk ketika dia melihat Penatua Kai. Tugas yang diatur oleh Penatua Kai tidak pernah mudah diselesaikan. Pelatihan tentara. Setidaknya 1 tahun pelatihan tentara. Semua orang tahu tentang pelatihan tentara. Tetapi mereka tidak memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang diperlukan. Tang Wulin memandang ke arah rekan-rekannya sementara mereka kembali menatapnya.
Tang Wulin telah tinggal di Pulau Sigat beberapa hari terakhir ini. Dia tidak bersama mereka. Faktanya, Tang Wulin tidak muncul di hadapan mereka selama 6 bulan terakhir kecuali untuk memberi mereka logam langka untuk ditempa. Tang Wulin berencana untuk mengunjungi pamannya yang merupakan pengrajin ahli pada awalnya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk itu lagi. Dia hanya bisa melakukannya ketika apa yang disebut pelatihan tentara berakhir. Feng Huyu telah memberikan beberapa keterampilan dan teknik kultivasi penempaan jiwa pada Tang Wulin. Dia masih membutuhkan lebih banyak pekerjaan pada keterampilan teknisnya. Kapten, apa yang terjadi? Yue Zhengyu bertanya pada Tang Wulin dengan lembut. Dia berdiri tepat di sebelah Tang Wulin sementara Su Xiaoyan berdiri di sisi lain pasukan. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa hubungan antara keduanya belum pulih. Hanya saja tampaknya tidak begitu di permukaan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu detail spesifik dari pelatihan militer. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada saya oleh Penatua Yun secara pribadi. Yue Zhengyu melebarkan mulutnya karena terkejut ketika dia mendengar itu. Orang macam apa itu Yun Ming? Itu tidak berlebihan jika dia digambarkan sebagai honco kepala di Douluo kontinen. Akan aneh jika itu adalah latihan militer sederhana ketika dia secara pribadi memberitahu Tang Wulin bahwa itu adalah hukuman. Sementara itu, Penatua Kai sudah tiba di depan mereka. Penatua Kai batuk sekali ketika dia melihat ketujuh orang di depannya yang termasuk Tang Wulin. Kalian semua sudah dewasa sekarang. Layanan militer adalah tanggung jawab setiap warga negara federasi. Anda cukup umur untuk melakukan dinas militer. Periode pelatihan tentara sama dengan masa dinas militer Anda. Jangka waktu maksimum untuk 2 tahun. Saya harap Anda semua dapat menyelesaikan 2 tahun dinas militer dan kembali ketika Anda selesai. Semoga kita bisa menyelesaikannya. Mengapa ini terdengar sangat menakutkan? Xie tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Penatua Kai, dinas militer macam apa ini? Bisakah Anda memberi kami ide? Penatua Kai meliriknya. Bisakah kita membahas rahasia militer? Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa ada kurang dari 30 orang dari akademi kami yang telah berhasil berpartisipasi dalam dinas militer ini saat ini. Hanya ada 4 orang yang mampu menyelesaikan 2 tahun dinas militer. Keempatnya tidak termasuk saya. Tang Wulin berbicara dengan heran. Apakah para tua-tua paviliun Dewa Laut termasuk dalam 30 orang yang Anda sebutkan? Penatua Kai mengangguk. Tentu saja. Tetapi tidak semua. Tidak semua penatua telah berpartisipasi dalam dinas militer jenis ini sebelumnya. Baiklah. Tidak ada gunanya membahasnya sekarang karena Anda tidak akan mendapatkan banyak informasi dari saya. Lebih baik mempersiapkan daripada khawatir terlalu banyak. Saya harap Anda semua akan mendapatkan sesuatu dari dinas militer ini. Saya akan berbicara tentang tindakan pencegahan sekarang. Bab 785. Semua orang menjadi waspada. Mereka menyaksikan Penatua Kai dengan tatapan menyala. Penatua Kai berbicara dengan suara yang dalam. Pertama-tama, Anda semua harus menuju dinas militer sendirian kali ini. Tugas pertama adalah Anda semua tiba di sana dengan aman. Saya akan memberi Anda peta sehingga Anda dapat menemukannya. Kedua, untuk tujuan melunakkan dirimu sendiri. Semua kebutuhan dan uang harianmu akan disita selain perlengkapan perangmu. Tentu saja, barang yang digunakan untuk menempa baju zirah pertempuran dibebaskan. Ketiga, kalian semua harus mematuhi perintah tanpa pertanyaan begitu kamu tiba. Jika ada yang meninggalkan pelatihan tanpa izin, Anda akan diperlakukan sebagai pembelot sehingga Anda akan dikeluarkan dari akademi juga. Semakin banyak Tang Wulin mendengarkan, semakin dia merasa curiga. Penatua Kai, dalam hal itu, apa yang kita lakukan jika kita ingin mundur dari pelatihan? Penatua Kai menjawab, Anda harus menyerahkan aplikasi Anda untuk membuktikan bahwa tubuh Anda benar-benar tidak dapat bertahan lagi dan hanya dengan begitu Anda akan diizinkan untuk menarik diri. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin memberikan senyum yang dipaksakan dan berbicara. Sepertinya ini adalah situasi yang sangat sulit. Penatua Kai tersenyum. Dia tersenyum dengan cara yang terlihat bahkan lebih kejam daripada Penatua Yun tempo hari. Sulit. Kalian semua memandang rendah pelatihan militer ini. Dipersiapkan.
Kami menamai jalan menuju tempat pelatihan militer setelah keterampilan Ais Douluo dan Naga Butterly Douluo. Ini disebut jalur emas. Kalian semua harus terlebih dahulu melewati jalur emas dan tiba di tempat latihan. Sedangkan sisanya, Anda akan tahu kapan Anda di sana. Sekarang, Tang Wulin, silakan maju dan mengambil peta. Tang Wulin berjalan dengan langkah besar ke Penatuakai dan menerima peta. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menghapus segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan baju zirah pertempuran. Dengan pengecualian senjata. Saya akan memeriksa Anda semua setengah jam kemudian sebelum Anda bisa pergi. Anda tidak diizinkan membawa uang. Tentu saja. Anda harus bergantung pada diri Anda sendiri untuk segalanya. Tang Wulin dan kelompok Shrek Seven Monsters buru-buru pergi untuk membuat persiapan. Zuoxi berjalan keluar dari sudut gelap jauh dan tiba di sebelah sisi Penatuakai. Apakah kamu tidak terlalu kejam? Penatuakai mengangkat bahu. Ini bukan perintahku tapi Pavilion Master kali ini. Namun, bertindak kejam terhadap orang-orang muda ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Karena setidaknya itu membantu mereka berjalan sedikit lebih jauh. Oh ya, berapa lama kamu berhasil bertahan? Zuoxi mengangkat bahu. 9 bulan. Bagaimana denganmu? Penatuakai mendengus. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zuoxi terkikik. Tidak selama milikku. Kan? 9 bulan sudah merupakan hasil yang sangat mengesankan. Selain orang-orang mesum itu, siapa lagi yang mampu menyelesaikan semua subjek secara terus-menerus? Penatuakai tersenyum. Kamu benar. Tapi aku pasti akan menyampaikan kata-katamu kepada orang mesum itu. Yuir, apa yang kamu makan malam ini? Perlakuanku. Tang Wulin tidak memiliki terlalu banyak barang untuk dibawa. Selain armor tempurnya. Hanya ada palu tempanya yang terkait dengan armor pertempuran. Adapun sisanya, ia memilih untuk pergi. Untungnya, dia sudah memalsukan semua logam yang dibutuhkan teman-temannya untuk membuat baju perang mereka. Dia membawa beberapa logam langka juga. Jadi dia bisa menggunakannya untuk berlatih menempa. Pelatihan militer kedengarannya sulit, tetapi pada kenyataannya, Tang Wulin tidak merasa khawatir. Lagi pula, rencana pelatihan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri sudah sulit. Dia percaya bahwa jika seseorang mampu menahan pelatihan militer, maka dia bisa melakukannya dengan pasti. Inspeksi sebelum meninggalkan akademi bahkan lebih teliti daripada yang dibayangkan. Namun, jelas bahwa kelompok 7 Tang Wulin tidak memiliki niat untuk menipu. Pemeriksaan selesai dengan cepat, dan kemudian mereka meninggalkan akademi. Menurut persyaratan, mereka harus tiba di lokasi pelatihan militer dalam waktu 15 hari. Kalau tidak, mereka akan didiskualifikasi dari memasuki dinas militer. Hasil didiskualifikasi dari militer adalah seseorang akan dikeluarkan dari akademi dan bahkan dilucuti dari gelar Shrek Seven Monsters. Karena tidak meninggalkan akademi selama 6 bulan. Tang Wulin merasa seperti berada di dunia lain saat dia berjalan keluar. Dia meregangkan tubuhnya dengan keras ketika dia tiba-tiba merasakan semburan lesu. Tidak peduli seberapa kuat dan sehat tubuhnya. Energinya terkuras dalam jumlah besar karena budidaya yang dipaksakan setiap hari. Kekuatan spiritual dan kekuatan fisik seseorang tidak dapat sepenuhnya mewakili seluruh upaya fisik dan mental seseorang atau kelelahan hati seseorang. Tali-tali yang melilit erat tampaknya telah rileks ketika dia meninggalkan akademi. Perasaan lelah Tang Wulin muncul secara spontan dan alami. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita berjalan di sana? Tanya Yue Zhengyu. Mereka sudah berganti pakaian. Yue Zhengyu mengenakan semua pakaian olahraga putih untuk mencocokkan kepalanya dengan rambut emas. Dia tampil anggun dan tidak konvensional. Wajahnya kurang senyum seperti biasanya. Seluruh orangnya tampaknya menjadi lebih mantap dan lebih tertutup selama 6 bulan terakhir. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam budidaya pintu tertutup. Seperti Tang Wulin. Tang Wulin berkata, ini jelas tidak realistis bagi kita untuk berjalan. Menurut peta, tidak mungkin kita bisa sampai di tempat tepat waktu dalam waktu 15 hari bahkan jika kita mencurahkan semua upaya kita. Ayo pergi. Saya punya cara untuk menghasilkan uang. Ayo lakukan itu sebelum kita berangkat segera.
Menghasilkan uang selalu merupakan tugas yang sangat mudah bagi Tang Wulin. Dia berspesialisasi dalam keterampilan teknis penempaan. Jadi itu selalu menjadi pilihan nomor satu. Selain itu, ia juga ingin mengunjungi gurunya. Ketika Tang Wulin tiba di Asosiasi Pandai Besi Kota Shrek, perasaan damai muncul di hatinya. Dia hanya mengunjungi guru Mu Chen sekali sebelum dia memasuki kultivasi tertutup selama setengah tahun. Mu Chen menghadiahkan Tang Wulin catatannya yang mencatat pengalaman menempa jiwanya sendiri. Dan sekarang Tang Wulin telah mengumpulkan banyak pertanyaan. Setiap pengrajin suci memiliki jalannya sendiri di jalan menuju penempaan jiwa. Feng Huyu memiliki jalur Feng Huyu, sedangkan jalur Mu Chen relatif lebih ortodoks. Kombinasi dan saling menguatkan antara ortodoks dan ortodoks telah sangat meningkatkan pemahaman Tang Wulin tentang penempaan jiwa. Kedatangan Tang Wulin adalah kejutan yang menggembirakan bagi Mu Chen. Anak laki-laki yang berdiri di depan Mu Chen sudah menjadi pemuda yang tampan dan elegan. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat melihatnya. Kamu sepertinya telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan juga terlihat lebih kuat. Hanya bahwa Anda terlihat sedikit lelah, kata Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Tang Wulin memberikan senyum yang dipaksakan. Aku tidak menyadari kalau aku lelah sampai aku meninggalkan akademi. Guru, akademi membuat pengaturan bagi kita untuk terlibat dalam persidangan panjang. Saya akan pergi untuk waktu yang lama mungkin. Jadi saya di sini untuk mengunjungi Anda sebelum saya pergi. Dan juga, pada titik ini, dia menggaruk kepalanya. Akademi ini memberlakukan banyak batasan pada kita saat ini. Jadi semua uang kita harus ditinggalkan di akademi. Jadi, saya berpikir untuk datang ke asosiasi untuk melihat apakah ada misi penempaan yang dapat saya terima segera sehingga saya dapat membuat beberapa biaya perjalanan. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Ini bukan masalah besar. Namun, guru tidak bisa langsung memberi Anda uang karena persyaratan Shrek Academy. Mengingat itu, pilih sendiri jenis logam dan tempat ke tingkat tertinggi yang dapat Anda capai sekarang. Dan kemudian izinkan saya melihat apa yang menjadi standar penempaan Anda selama 6 bulan terakhir. Pada akhirnya, federasi akan membeli logam yang Anda tempa dengan harga pasar. Anda pasti akan membuat biaya perjalanan Anda seperti itu. Tentu, jawab Tang Wulin buru-buru. Sementara itu, suara yang dikenalnya bergema dari pintu. Ayah, aku kembali. Semburan angin harum sudah bertiup ke ruangan sebelum Tang Wulin bisa berbalik. Tubuh Wangi masuk, dan melihat bahwa ada begitu banyak orang berdiri di kantor Mu Chen. Dia langsung terpana. Tetapi kemudian dia melihat orang itu berdiri di depan. Dia berhenti berjalan dengan segera. Dan ekspresi di wajahnya juga membeku. Tang Wulin sudah berbalik pada saat itu. Dia tersenyum ketika dia melihat gadis muda di depannya. Kakak murid senior. Ya, orang yang datang adalah Musi. Tang Wulin terakhir bertemu dengannya sebelum ia menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Dia mengambil bagian dalam festival tanggal nasib Dewa Laut ketika dia kembali. Dan kemudian dia mencari Gu Yue di mana-mana. Setelah itu, ia memasuki kultivasi tertutup. Bersambung.